Banyak yang mengira pasar saham adalah tempat yang adil, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk untung. Selama mengikuti aturan dan menganalisis dengan benar, hasilnya dianggap tergantung pada kemampuan masing-masing. Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X, pasar global yang tidak sepenuhnya netral. Di saat berita tentang konflik antara Iran dan Israel dipenuhi dengan ketegangan, korban, dan ketidakpastian global, ada fenomena lain yang diam-diam muncul di dunia pasar keuangan. Perang tidak hanya dilihat sebagai krisis, tapi juga sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Di tengah gejolak tersebut, sebagian pelaku pasar justru mulai mencari sektor-sektor yang berpotensi naik. Kenaikan harga energi akibat gangguan pasokan, misalnya, langsung membuat saham sektor energi dan komoditas dilirik. Banyak yang mengira pasar saham adalah tempat yang adil, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk untung. Selama mengikuti aturan dan menganalisis dengan benar, hasilnya dianggap tergantung pada kemampuan masing-masing. Namun, kenyataannya, pasar saham jauh lebih kompleks. Pergerakan harga tidak hanya ditentukan oleh kinerja perusahaan, tetapi juga oleh aliran uang, kekuatan modal besar, dan informasi yang tidak tersebar merata. Di pasar saham, ada beberapa pihak utama. Perusahaan menjual saham untuk mendapatkan dana, investor membeli saham dengan harapan mendapatkan keuntungan, broker dan sekuritas menjadi perantara transaksi, regulator dan pemerintah mengawasi agar aturan berjalan. Selain itu, ada juga pihak yang memberikan edukasi atau mempromosikan saham. Sebagian netral, tetapi sebagian lainnya bisa memiliki kepentingan tertentu. Meskipun semua terlihat memiliki peran masing-masing, kenyataannya tidak semua punya pengaruh yang sama besar. Di pasar saham, ada investor atau kelompok dengan modal sangat besar. Mereka bisa mempengaruhi harga karena transaksi mereka jauh lebih besar dibanding investor biasa. Ketika mereka membeli dalam jumlah besar, harga bisa naik. Ketika mereka menjual, harga bisa turun. Pergerakan ini sering memicu reaksi dari investor lain. Investor kecil alias retail sering ikut membeli saat harga naik dan panik menjual saat harga turun. Akibatnya, mereka sering berada di posisi yang kurang menguntungkan. Salah satu faktor paling penting dalam pasar adalah jumlah uang yang beredar. Ketika suku bunga rendah dan uang mudah didapat, banyak dana masuk ke pasar saham. Ini biasanya membuat harga naik. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi dan uang lebih sulit didapat, dana keluar dari pasar dan harga bisa turun. Keputusan ini ditentukan oleh otoritas moneter, dan dampaknya bisa mempengaruhi seluruh pasar, bukan hanya saham tertentu. Tidak semua pelaku pasar mendapatkan informasi pada waktu yang sama. Investor besar biasanya memiliki akses riset yang lebih cepat, jaringan yang lebih luas, dan teknologi yang lebih canggih. Sementara investor kecil sering menerima informasi setelah pergerakan sudah terjadi. Akibatnya, banyak investor kecil masuk terlambat atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah tidak relevan. Pasar saham dalam suatu negara tidak berdiri sendiri. Banyak faktor luar yang mempengaruhi seperti kondisi ekonomi global, kebijakan negara besar, pergerakan investor asing. Dana dari luar negeri bisa masuk atau keluar dalam jumlah besar, dan itu bisa langsung mempengaruhi harga di dalam negeri. Kadang, harga saham bergerak bukan karena kondisi perusahaan, tetapi karena perubahan situasi global. Di pasar saham, tidak selalu jelas mana yang dianggap wajar dan mana yang tidak. Transaksi dalam jumlah besar memang normal bagi investor besar. Namun, jika disertai dengan upaya mempengaruhi opini publik atau menciptakan persepsi tertentu, dampaknya bisa merugikan investor lain. Masalahnya, banyak hal seperti ini sulit dibuktikan secara hukum karena berada di area yang tidak jelas. Pasar saham bukan sepenuhnya tidak adil, tetapi juga tidak sepenuhnya seimbang. Tidak ada satu pihak yang mengendalikan semuanya.
Namun, kekuatan lebih besar ada pada mereka yang memiliki modal besar, memiliki akses informasi lebih cepat, dan memahami sistem lebih dalam. Investor kecil sering berada di posisi mengikuti pergerakan, bukan menentukan arah. Penting untuk memahami bahwa pasar saham bukan hanya soal analisis atau keberuntungan. Ada faktor besar lain yang ikut menentukan arah pasar, seperti aliran uang, kekuatan modal, dan akses informasi. Dengan memahami hal ini, seseorang bisa lebih realistis dalam melihat resiko dan tidak mudah terbawa arus pergerakan pasar. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin